Fakultas Sains dan Teknologi Saintek Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan UINSU menghadirkan Arjon Turnip PhD dari Universitas Pajajaran Indonesia, Profesor Insinyur TS Dr. Moh Nazri Moh Warib dari Universitas Malaysia Perlis dan Profesor Roy Francis Navea PhD dari De La Salle University Filipina dalam International Conference on Sciences Development and Technology di Swiss Berlin Medan, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Arjon Turnip, pencipta sejumlah robot di Indonesia itu, memaparkan tentang berbagai studi kasus perkembangan teknorobot terkait dengan perkembangan teknologi untuk era industri masa depan. Dia mengungkap temuannya untuk teknologi mendeteksi jantung yang didesain bagi puskesmas. Teknologi ini sudah bisa dimiliki dan bisa dikembangkan di desa-desa. Ada juga teknologi baru yang sudah kita kembangkan. Teknologi pengukuran tekanan darah. Hasil pengukurannya bisa dilakukan secara online melalui website, ungkapnya. Putra asli Samosir ini juga mengungkapkan, dia sedang mendesain robot untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi. Artinya, nanti pembantu, pemanen kelapa sawit tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Karena pekerja ini di masa depan akan sulit dicari karena gajinya tidak memadai, maka bisa diantisipasi dengan tenaga robot. Television, if you can get it in the YouTube as well, and also we develop the technology based on artificial intelligence to detect emotion. It mean in the case of the patient in the coma condition, also we apply the artificial intelligence for detecting the quality, the sleeping quality after consuming of the pala. This is the local planting in Indonesia. So we also have detect the effect of the one food called soybean to the brain activity. It is collaborated with PT Amerta Indah Otsuka, which is produced the Pocari Sweet. Yeah. We have made it, and this is the experiment. We get this paper has been published in the Open Agriculture Journal. And also, we also conducted the brain-computer interface in order to select the leader candidate of the army. We did it in Bandung. So it is to reduce such kind of sambo like that. So it is to get to choose the good leader. So it is also can be effective for to choosing the rector, president, or university, or North Sumatra governor like that, and so on. So yeah, this is the experiment. So mentally we can select it is high impulsively or not like that from the brain, because using the conventional one, normally people already recognize and then they know what they need. So it is not reflected himself anymore. Oke, hari ini saya diundang oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, di mana mereka melakukan International Conference on Development Technology and Green Technology. Saya sebagai pembicara utama hari ini menyampaikan materi dengan tema Artificial Intelligence on Medical Health, Medical Technology, dengan studi kasus pengembangan medical robot. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan perkembangan teknologi untuk era industri 5.0. Jadi di sini tadi saya menjelaskan beberapa hal yang sudah kami kembangkan di lab, seperti sebelumnya itu penggunaan brain computer interface untuk teknologi, beberapa seperti penggunaan deteksi rasa takut untuk pesawat calon pilot, mendeteksi narkoba, mendeteksi kebohongan, mendeteksi impulsivitas untuk kandidat calon pemimpin, dan juga saya perkenalkan juga tadi ada temuan teknologi baru kita, itu monitoring jantung, smart Holter monitoring jantung yang memang didesain khusus untuk puskesmas, sehingga memang teknologi
teknologi itu sudah mampu mendiagnosa dan bisa dimiliki secara personal, boleh juga ditempatkan di desa-desa sehingga masyarakat desa bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri. Dan juga ada teknologi baru yang kita sudah berhasil kembangkan, yaitu pengukuran tekanan darah tidak lagi secara konvensional tapi hanya menggunakan pinjal. Dan ini hasil pengukurannya bisa juga secara wireless atau secara online, ya, jadi bisa diukur dan itu terrecord langsung di website. Nah, khusus untuk medical robot ini memang kita desain khusus untuk mengantisipasi perkembangan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan ekonomi yang semakin meningkat, jadi pekerjaan dengan gaji rendah itu akan peminatnya itu akan menurun ya. Dengan pertumbuhan ekonomi, maka seperti pekerjaan-pekerjaan layanan umum itu akan susah ditemukan orangnya, seperti pembantu, seperti tukang cleaning service, seperti juga misalkan itu nanti bisa untuk memungut buah seperti kelapa sawit, tenaga bangunan, itu akan susah dicari ke depan karena memang gajinya ya nantinya tidak mencukupi. Nah, jadi untuk menggantikan mereka, maka kita sudah mengantisipasi dengan mengembangkan robot. Nah, khususnya untuk rumah sakit, seperti kita tahu itu ya, dengan segala hormat itu perawat kan gajinya kan bisa dibilang tidak terlalu tinggi, sehingga memang minat khususnya di Eropa minat jadi perawat itu sudah sangat rendah, hampir bahkan bisa tidak ada. Jadi di Eropa itu sudah tidak ada orang mau jadi perawat. Nah, lantas kan rumah sakit kan nggak bisa tanpa perawat. Nah, jadi untuk itu kami mengembangkan robot yang memang nantinya perannya itu bisa seperti perawat, bisa mengantar makanan, bisa mengantar obat, bisa mengukur-ukur seperti suhu tubuh, tekanan darah. Nah, itu kita fasilitasi di robot kita itu. Jadi nantinya harapannya itu bisa menggantikan perannya, sebenarnya bukan menggantikan, tapi mengantisipasi hilangnya peminat pekerjaan sebagai perawat. Jadi kita siapkan robot. Jadi selama manusia masih mau jadi perawat ya robotnya mungkin tidak akan dipakai gitu. Tapi memang di sisi lain robot ini juga punya beberapa kelebihan, di mana robot itu tidak pernah protes, tidak pernah capek, dan tidak minta naik gaji dan segala macam gitu. Jadi memang robot itu ya walaupun mungkin develop awalnya lumayan mahal dan sulit, tapi untuk jangka panjang memang akan sangat menguntungkan bagi pemilik usaha ya. Nah, itu mungkin harus dipahami. Jadi begitu juga nanti ke depan untuk misalkan karyawan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit gitu. Jadi nanti ini tuh robot itu bisa diarahkan kembangin ke sana. Nah, itu mungkin bahan materi yang udah kita kembangkan hari ya, saya sampaikan. Oh ya, ada satu lagi. Juga kita mengembangkan smart farming dan smart drone. Bagaimana kita ketahui bahwa dengan teknologi sekarang, ke depan mungkin drone itu akan menjadi vital. Seperti misalkan itu untuk delivery food, mengantar makanan atau ngantar pesan itu, jadi tidak lagi pakai GoFood, tapi mungkin GoFoodnya pakai drone gitu. Nah, juga kami kembangkan smart farming ya, jadi artinya Indonesia sebagai negara agraris, tapi kok kita masih mengimpor makanan ya. Jadi ini kita kembangin smart farming untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Jadi itu berbasis artificial intelligence dan Internet of Things. Nah, itu tadi kira-kira teknologi yang saya perkenalkan. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi teman-teman peneliti dan juga dosen-dosen untuk memproduksi pemikir-pemikir baru, yaitu mahasiswa ke depan. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.